Makin terpuruknya kehidupan nelayan terdampak Pelabuhan Patimban yang tak kunjung ada pertanggungjawaban baik dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pusat. Kembali Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar memfasilitasi nelayan untuk menggelar audiensi dengan pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau disingkat KSOP Patimban pada Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Para nelayan ini dalam audiensi tersebut membawa 9 poin tuntutan diantaranya yang pertama dengan adanya dinding pembatas pelabuhan di bagian timur. Jika musim ekstrim angin dari timur itu sudah jelas nelayan ujung gebang dan teruntum berakibat fatal, karena gelombang tersebut berbenturan sehingga gelombangnya menyatu masuk ke muara. Akibatnya sering terjadi kecelakaan, berbeda dengan sebelum adanya pelabuhan. Pertanyaannya pemerintah punya solusi apa dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap rakyatnya yang terdampak oleh programnya tersebut. Kedua, jika pemerintah meyakini bahwa adanya pelabuhan untuk kesejahteraan masyarakat, lantas bentuk kesejahteraan seperti apa yang dimaksud oleh pemerintah? Ketiga, jika pemerintah meyakini bahwa dengan adanya pelabuhan akan berpeluang menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya bagi warga sekitar, lantas pekerjaan apa yang telah diberikan kepada masyarakat sekitar wabil khusus warga terdampak? Tolong sebutkan lapangan pekerjaan apa untuk masyarakat lokal baik yang punya skill atau non-skill. Keempat, bahwa nelayan dihimbau untuk tidak lagi tebar jaring di dalam area pelabuhan setidaknya nelayan sudah berupaya untuk patuh. Pertanyaannya, lantas apa dan siapa yang bertanggung jawab untuk kapal-kapal yang berlabuh di area nelayan? Sebab hal itu berdampak sering membuat jaring nelayan tersangkut di lokasi bekas jangkarnya. Kelima, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, di mana perusahaan wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari keuntungan bersih untuk lingkungan. Pertanyaannya, jelaskan kepada kami disalurkan kemana saja dan untuk apa saja peruntukannya. Keenam, jika ada pemberdayaan masyarakat, bentuk-bentuk pemberdayaan apa saja yang bisa membuat masyarakat lokal bisa bermitra dengan para kontraktor yang telah mendapat tender di pembangunan Pelabuhan Patimban. Ketujuh, kepada pelaksana baik itu swasta atau BUMN, jangan sampai kalian membunuh perekonomian nelayan atau warga lokal dengan secara perlahan. Artinya apapun itu jika masyarakat lokal bisa dipakai kenapa harus dikerjakan semua dengan armadanya sendiri, semisal perahu nelayan yang masih layak dipakai buat servis bot, antar jemput pekerja atau penarikan bambu. Kedelapan, berapa persenkah masyarakat lokal yang harus dipekerjakan di dalam program Anda? Kesembilan, bukan kami tidak mendukung dengan program pemerintah, kami mendukung. Tapi silakan membangun asal jangan merusak. Yang dimaksud merusak secara analis kami sebagai nelayan adalah ketika daerah kami sudah dipenuhi kapal-kapal, mau di mana lagi kami nelayan mengais rezeki untuk perekonomian keluarga rakyat yang terdampak. Apa dan bagaimana solusi dari pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk bertugas di pembangunan Pelabuhan Patimban? Kami sadar, kami betul bahwa Pelabuhan Patimban ini dibangun di Patimban, Kabupaten Subang. Tapi harus kalian tahu dan cermati bahwa resiko dampak negatifnya bukan di Patimban. Khusus ini kita bicara terkait nelayan. Dan resikonya itu lebih besar ke nelayan. Karena pelabuhan ini dibangun di tengah-tengah laut. Jadi kalau berpikir kalian hanya tinggal di daratan, nasib kami ini mau siapa yang perhatikan? Coba sekarang kalian lihat bukti yang udah jelas bahwa di muara kami ada perahu satu yang masih di tengah-tengah bawaan batu, di atas batu. Itu akibat dampak negatif yang sangat fatal akibat dinding pembatas tersebut yang membuat gelombang menyatu masuk ke muara kita. Jadi tolong perhatikan, apakah kami nelayan yang terdampak tidak boleh dilibatkan untuk menjadi transportasi laut, Pak? Khususnya perahu kami diperdayakan. Mengapa kapal-kapal dari perusahaan sendiri yang mendatangkan kapal itu, Pak, untuk mengangkut pekerja? Lantas pemberdayaan kami nelayan yang terdampak itu mana, Pak? Kami bersusah payah bagaimana caranya kami punya kapal besar agar bisa dilibatkan. Tapi setelah kami merapat ke kontraktor, jawabannya speednya harus fiber. Lantas mereka itu melihat kami atau enggak? Mengapa dari kapal BUMN itu yang masuk? Dan yang saya tahu juga kapal itu bukan dari masyarakat, tapi
itu adalah sebagian dari pejabat yang punya. Mengapa dari kontraktor sendiri yang menyediakan kapal untuk itu, Pak? Yang saya tuntut adalah pemberdayaan buat kami itu mana? Saya harap dan mohon ya ke kontraktor, siapa mereka yang masuk dalam pekerjaan tersebut. Karena di sini sangat kaitannya erat yang namanya pelabuhan itu pasti dampaknya ke nelayan, bukan ke tukang ojek, bukan ke supir angkot. Makanya tolong jangan berbicara tentang link satu atau tenaga kerja lokal. Tanya mereka siapa. Karena mungkin saja sebetulnya mereka tidak terdampak, mungkin sudah nyaman dari pekerjaan yang lama saja. Cuma karena ada kesempatan masuk. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala KSOP Kelas 2 Patimban Kapten Dian Wahdiana beserta pihak kontraktor pembangunan proyek Pelabuhan Patimban Paket 5 dan 6 juga dihadiri oleh Muspika Kecamatan Pusaka Nagara dan Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman dalam hal ini selaku pendamping nelayan. Dalam audiensi itu, Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman meminta pihak KSOP sebagai kepanjang tanganan dari pemerintah pusat agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkungan setempat terutama masyarakat nelayan yang terdampak Pelabuhan Patimban tersebut. Walau diketahui bahwa semua ini terjadi akibat ulah para oknum pejabat di tingkat pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang tidak bertanggung jawab telah menerbitkan izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang di dalamnya tertuang bahwa laut yang saat ini dibangun Pelabuhan Patimban tersebut adalah bukan area tangkap ikan nelayan, namun pada kenyataannya adalah laut yang subur akan ikan dan terumbu karangnya. Tetapi Abah Batman mengungkapkan tetap mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban tersebut yang katanya bertujuan untuk menggenjot perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya malah membunuh perekonomian masyarakat nelayan yang terdampak pelabuhan ini. Sehingga atas hal ini Abah Batman juga menegaskan kepada para pengusaha yang terlibat bisnis di dalam proyek Pelabuhan Patimban ini agar jangan setengah-setengah memperhatikan nasib para nelayan yang terdampak ini untuk dilibatkan dalam pekerjaan atau bisnis to bisnis di proyek Pelabuhan Patimban tersebut. Jadi mohon maaf, kembali kami datangi tadi ke kantor KSOP Patimban untuk menyampaikan aspirasi. Saya sebagai penyambung lidah, saya sebagai pembina para nelayan di nelayan yang terdampak Pelabuhan Patimban, mungkin sedikit menyampaikan flashback ke belakang bahwa area pelabuhan ini itu direkayasa, dinyatakan di dalam AMDAL itu bukan area tangkap nelayan. Ya, ini karena nafsu provinsi, Pemprov menyatakan bahwa area pelabuhan bukan area tangkap nelayan, sehingga pemerintah tidak memberikan kompensasi sampai hari ini. Dan ternyata setelah kami mengadukan ke provinsi, maka pernyataan itu ditarik lagi oleh provinsi dan DPRD provinsi yang langsung turun ke lapangan bahwa area ini merupakan area tangkap nelayan yang subur makmur secara turun-temurun. Ya, dari nenek moyang mereka itu sudah mengekspedisi di sini. Sehingga mungkin pemerintah membuat atau mengadakan program KSN ini. Ya, proyek strategis nasional ini sudah dipikirkan sematang mungkin dan menurut kajian-kajian yang luar biasa, termasuk dampak terhadap masyarakat setempat, dampak terhadap nelayan-nelayan. Saya berpikir positif bahwa pelabuhan bisa mendongkrak perekonomian rakyat, terutama rakyat Subang. Tapi faktanya nelayan Patimban, nelayan Indramayu semakin terpuruk. Teman-teman dari nelayan Patimban, karena mungkin mereka juga sudah tidak bisa berdaya lagi untuk mengais rezeki, maka kami sempat di audisi pertama meminta supaya ada sumbangsi daripada perusahaan-perusahaan yang mengais rezeki juga di wilayah Patimban. Itu dengan memberikan kemitraan dalam hal pekerjaan. Kenapa item-item besar tidak diberikan kepada mereka? Mereka juga banyak punya investor.
Artinya keuntungan itu juga bisa digunakan mereka mengganti kerugian-kerugian mereka yang sudah berapa tahun. Sehari Pak, nelayan sehari pendapatannya dari angka 300 sampai dengan 2 juta sebelum ada pelabuhan. Sekarang dapat 200-300 ribu. Itu sangat bersyukur sekali. Karena takol mereka Pak. Apakah sudah dipikirkan? Sehingga di para kontraktor ini tolong diperhatikan, kasih pekerjaan mereka yang agak lumayan juga. Saya jamin tidak ada keterlibatan saya, ya, selaku lembaga yang mendampingi mereka. Ini pure untuk kesejahteraan mereka. Kepala KSOP Kelas 2 Patimban Dian Wahdiana merespon baik atas pernyataan Aba Batman tersebut dan bersedia memfasilitasi para nelayan yang terdampak ini agar bisa dilibatkan dalam kemitraan bisnis dengan para pengusaha atau kontraktor proyek pelabuhan Patimban ini dengan catatan agar para nelayan dapat memenuhi legal aspeknya. Tapi nanti kita sampaikan juga ada suratnya. Artinya kita juga melakukan kegiatan ini tanpa ada ujung-ujung gitu kan, harus ada legal aspek yang nantinya ke depan ada apa-apa kita bisa menyampaikan sesuai dengan dasar hukum yang ada seperti itu. Kesiapan Kepala KSOP tersebut dibuktikan dengan secara langsung mempersilahkan dua pihak pengusaha yang hadir pada kesempatan audiensi itu untuk menanggapi aspirasi para nelayan yang terdampak tersebut. Saya sampaikan atau inspirasi mungkin juga bisa secara gamblang nanti bisa kita coba komunikasikan dengan baik dengan kami KSOP sebagai pemerintah dari sisi Kementerian Perhubungan dan juga di sini ada kegiatan proyek dari kontraktor itu sendiri. Alhasil Rudi perwakilan dari pengusaha kontraktor proyek Pelabuhan Patimban Paket 6 dan Udi kontraktor Paket 5 bersedia untuk bekerja sama dengan para nelayan terdampak tersebut dalam hal melaksanakan pekerjaan proyek Pelabuhan Patimban yang sedang dikerjakan itu. Bahwa komitmen kami, ya, kami akan berusaha semaksimal yang dimungkinkan, ya, untuk melibatkan unsur lokal. Ya. Bahwasannya paket 5 sendiri yang tadi kami utarakan, kami baru berjalan 6 bulan, dan 6 bulan berjalan itu saja kalau kita lihat presentasi kita sudah 21,09% untuk pekerja dari pusaka negara yang terlibat, dan dari Subang itu sekitar 37,19%. Pekerjaan konstruksi ini bertahap, tapi mungkin rekan-rekan di sini bisa dibayangkan kami sendiri dari paket 5 baru berjalan 6 bulan dan kami sudah menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya yang kita mampu, dan kami pun terus berusaha untuk menyerap tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Karena konstruksi ini kan pekerjaannya bertahap dan temporary, yang kami di sini mungkin sekitar 2 tahunan selesai, tapi walaupun kami pekerjaan temporary, kami tetap berusaha mengutamakan pekerja lokal itu sendiri. Jadi sebenarnya kami sangat terbuka dari sisi warga yang ingin ikut serta dalam pembangunan Pelabuhan Patimban itu sendiri, khususnya di paket 5. Dan yang kedua mungkin yang tadi disebutkan oleh Pak Tasok, bisnis to bisnis pun kami tetap terbuka lebar. Hanya mungkin saja dari kami paket 5 ini ada tim sendiri, tim pembelian, dan tim seperti paket 5 bilang juga ada tim GE dan ada tim pembelian yang bisa silakan datang ke kantor kami. Kalaupun perlu kami jembatani yang mungkin tidak punya kontak, nomor HP-nya mungkin tidak punya, melalui kami pun tidak apa-apa. Jadi nanti bisa WhatsApp kami, nanti kita bisa kontak ke tim pembelian kami kapan bisa bertemu dengan rekan-rekan dari nelayan itu sendiri, karena mungkin dari tim pembelian kami juga tidak tahu hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan oleh tim dari tim-tim dari nelayan ujung Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.